Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan membacakan kembali sebuah cerita bertemu berteman dengan arwah. Yang tag pertama berjudul Perjalanan Rian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan seperti biasa pula, sebelum kita bacakan ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Rian, mau kemana kamu? Tanya Ibu Titin. Rian mau jalan-jalan, Bu. Jenuh berdiam diri di rumah terus. Jawab Rian. Kamu ini baru saja datang dari kota sudah keluyuran. Teriak Ibu Titin. Rian tidak memperdulikan perkataan ibunya dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya. Rian berjalan mengikuti langkah kakinya yang tanpa tujuan. Sedangkan di rumah Rian, Bu, Kak Rian kemana? Tanya Yuli. Katanya mau jalan-jalan Yul, jawab Ibu Titin. Kan Kak baru saja sampai, Bu, tanya Yuli. Tidak tahu Yul, kamu seperti tidak tahu kakak kamu saja, jawab Ibu Titin. Ya, anak itu memang aneh, Bu, ucap Yuli seraya masuk ke sebuah kamar. Kembali pada Rian. Rian terus berjalan tanpa tahu hendak akan kemana. Namun kata hati Rian seakan menyuruhnya pergi ke arah timur. Ada apa di sebelah sana? Kenapa aku harus berjalan ke sana? Batin Rian. Coba saja kalau ada si Dedi, si Agus, dan si Randy. Pasti seru ini. Aku tidak sendirian seperti ini, gumam Rian. Sembari bergumam, Rian masih terus berjalan menuju arah yang ditunjukkan kata hatinya. Namun tiba-tiba Rian dikejutkan dengan semak yang bergerak-gerak. Dengan penasaran, Rian pun menghampirinya. Siapa itu di sana? Teriak Rian. Namun tidak ada jawaban di balik semak-semak itu. Rian pun semakin penasaran dengan apa yang bergerak-gerak di balik semak-semak itu. Meskipun rasa takut menyelimuti Rian, namun besarnya rasa penasaran dalam diri Rian membuatnya semakin memberanikan diri menyingkap semak itu. Sebelum sempat menyingkap semak itu, Rian melihat sesuatu berbentuk ekor. Ekor? Ekor apakah itu? Tanya Rian dalam hatinya. Rasa penasaran Rian semakin besar dan ketika Rian dikejutkan oleh seekor ular. Namun ular itu berbentuk sangat aneh. Ah, Rian kaget dan seketika tertegun. Ternyata ular itu bertubuh manusia. Siapa kau? Tanya Rian. Hahaha, aku ya aku, memangnya siapa aku?
Tanya ular itu membuat Rian bingung. Dengan refleks, Rian memukul kepala ular itu dengan apa saja yang ada di sekitarnya. Aduh, kenapa kamu memukulku, manusia? Tanya ular itu. Kak, kamu bertanya padaku? Tanya Rian kembali. Memangnya ada manusia lagi di sini? Jawab ular itu. Rian pun melihat ke sekeliling, namun Rian tak melihat siapa-siapa. Rian pun menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu belum jawab pertanyaanku, manusia. Tanya ular itu lagi. "Hmm, Karena kamu mengagetkan aku, dan aku pun baru pertama kali melihat ular semacam kamu. Jawab Rian. Hahaha. Ular itu pun kembali tertawa. Kenapa kamu tertawa, siluman ular? Tanya Rian. Akhirnya aku menemukan manusia yang tidak takut denganku, bahkan berani memukulku setelah melihat wujudku. Jawab ular itu. Apa maksudmu? Tanya Rian. Selama ini aku kesepian karena aku diasingkan di tempatku dan aku memutuskan keluar dari wilayahku tanpa aku tahu aku harus kemana. Dan aku pun mencoba mencari teman untuk sekedar menemaniku dan menghilangkan rasa kesepian yang kualami. Hahaha, jadi kamu itu kesepian? Tanya Rian sembari tertawa. Kenapa kamu tertawa? Tanya ular itu. Aku kira kau manusia saja yang merasa kesepian. Ternyata siluman ular pun merasa kesepian juga. Hahaha. Rian pun terus tertawa terbahak-bahak. Namun siluman ular itu pun hanya diam saja, tak bisa berbuat apa-apa pada Rian. Namun tidak diduga, saat kesabaran ular itu habis, akhirnya ular itu pun memukul kepala Rian dengan ekornya. Sontak membuat Rian tersungkur ke depan dan membuat siluman ular itu tertawa. Namun tak disangka dan tak diduga ada seseorang yang memperhatikan Rian dari kejauhan. Di tempat yang agak jauh, seseorang yang melihat Rian sedang kebingungan yang berjalan tak tentu arah. Diam-diam mengikuti Rian dari kejauhan, dan semua yang Rian lakukan orang itu melihatnya. Namun orang itu tidak bisa melihat sosok ular itu. Orang itu pun merasa kebingungan saat melihat Rian tersungkur, padahal tidak ada yang memukulnya. Sedang apa toh? Tanya Harry. Iya, orang tersebut bernama Yanto, dan yang menegur Yanto bernama Harry. Kamu lihat Rian di sana? Tanya Yanto. Iya toh, memangnya kenapa? Tanya Harry balik. Aku juga nggak tahu sepertinya Rian sudah mulai gila, sambung Yanto. Memangnya kenapa? Kayaknya nggak ada yang aneh toh, jawab Harry. Aku lihat tadi si Rian yang berguling-guling sendiri ucap Yanto. Mungkin dia hanya mengenang masa lalu saja kali. Ya sudah, ayo kita pulang saja. Ini sudah sore, ucap Harry. Di sisi lain, waktu pun sudah menunjukkan hampir maghrib dan Rian pun memutuskan untuk pulang. Ya sudah, aku pulang. Dadah, ucap Rian sembari membalikkan badannya. Namun saat hendak melangkah, kaki Rian dililit oleh siluman ular itu. Dan seketika Rian pun terjatuh. Aduh, teriak Rian yang terjatuh begitu keras. Si ular pun tertawa dan menghampiri Rian dan memukul kepala Rian berkali-kali. Rian pun terus mengaduh kesakitan.
Aku ikut ya, ucap ular itu. Rian pun semakin kesal dengan ucapannya. Lalu Rian menarik rambut siluman ular itu dan membenturkan ke tanah. Namun ular itu tidak marah, malah ular itu tertawa. Seketika Rian pun ikut tertawa. Entah apa yang ada dalam pikiran Rian, sehingga Rian bisa tertawa seperti itu. Bagaimana? Bolehkah aku ikut? Tanya ular itu. Ya sudah, ayo. Tapi apakah orang yang lain bisa melihatmu? Tanya Rian. Tenang saja, mereka tidak akan bisa melihatku kalau aku tidak mengizinkannya. Jawab ular itu. Dan akhirnya dua makhluk yang berbeda alam pun berjalan beriringan ke rumah Rian. Dalam perjalanan, Rian pun berjalan seperti biasa dan tidak menghiraukan ular itu mengikutinya. Yan, dari mana kamu? Tanya Yanto dan Heri. Mang, tadi sudah mencari angin dan mengenang masa lalu. Jawab Rian ramah. Rian menjawab seperti itu agar mereka tidak mencurigai gerak-gerik aneh Rian. Sesekali Rian melihat ke arah ular itu. Ular itu pun hanya mengangguk dan tersenyum kepada Rian. Sebenarnya Rian pun merasa bingung kenapa Rian mengizinkan ular itu mengikutinya. Lalu bersambung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak baik. Saya mohon maaf dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.